Selamat siang, Ibu dan Bapak sekalian. Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah kajian naratif tentang pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah di Indonesia. Kajian ini dilakukan tahun lalu oleh Dr. Amira Eliza Wahdi bersama rekan saya, Dr. Sandip Nanwani, dan saya sendiri, Margareta Sitanggang. Remaja didefinisikan sebagai kelompok usia 10-19 tahun oleh World Health Organization. Menurut sensus penduduk tahun 2010, 18,2% dari total penduduk Indonesia digolongkan sebagai remaja, di mana 9,4% di rentang usia 10-14 tahun dan 8,9% di rentang usia 15-19 tahun. Besarnya proporsi kelompok usia ini tentunya harus diikuti dengan besarnya investasi dalam bidang pendidikan dan keterampilan hidup yang mumpuni. Hal ini untuk memastikan remaja mencapai potensi penuh mereka, karena mengingat remaja sebagai generasi muda Indonesia adalah aset penting untuk memajukan bangsa dan mengkapitalisasi bonus demografi. Periode remaja adalah masa di mana hasrat seksual dan keinginan untuk memulai hubungan romantis dimulai. Dan ini adalah suatu perkembangan yang normal. Sayangnya masih banyak remaja di Indonesia yang tidak memiliki bekal yang cukup untuk melindungi diri mereka dari resiko terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, perkawinan anak, pelecehan dan kekerasan seksual, dan penyakit menular seksual seperti HIV. UN Commission on Human Rights, Committee on the Rights of the Child, menyatakan bahwa setiap negara wajib untuk memenuhi hak-hak kesehatan remaja, termasuk diantaranya hak untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan umur dan perkembangan remaja adalah salah satu visi dari International Conference on Population and Development atau yang dikenal ICPD. Pendidikan kesehatan reproduksi sendiri bertujuan tidak hanya untuk memberikan informasi kepada remaja mengenai hak seksual dan reproduksi mereka, namun juga untuk memberikan keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi dan negosiasi, pengembangan dan penghargaan diri, pengambilan keputusan, menghormati diri sendiri dan orang lain, serta berperilaku positif terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Laporan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti ilmiah mengenai pendidikan kesehatan reproduksi remaja yang telah dilakukan di Indonesia, agar bukti-bukti ini bisa berperan penting untuk proses evaluasi dan penyusunan kebijakan mengenai pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja di Indonesia. Dan hal ini juga untuk memastikan bahwa Indonesia dapat menciptakan generasi muda yang sehat, kuat, dan tangguh. Laporan ini adalah sebuah kajian naratif dengan topik pembahasan mengenai pengembangan dan pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah bagi remaja di Indonesia. Kajian naratif ini diharapkan dirasakan sebagai pendekatan yang sesuai untuk memberikan informasi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi yang dilaksanakan di sekolah di Indonesia, mengingat topik ini adalah topik yang baru muncul sekitar 20 tahun terakhir. Dengan adanya kajian naratif ini diharapkan bukti-bukti mengenai pengembangan dan implementasi pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia dapat terpetakan, termasuk celah-celah pengetahuan yang teridentifikasi. Sumber-sumber informasi yang digunakan dalam kajian naratif ini meliputi jurnal ilmiah, baik dari dalam dan luar negeri, dari tahun 2012 sampai tahun 2020, dan ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, serta membahas mengenai proses pengembangan dan implementasi program pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah, serta sintesis bukti ilmiah ini dilakukan secara deskriptif.
Rentang tahun 2012 sampai 2020 khusus dipilih untuk melihat perubahan kurikulum dan implementasi program pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia, mengingat adanya perubahan kurikulum nasional di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Dalam satu dekade terakhir, dorongan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, baik di Indonesia maupun internasional, dan pemerhati isu-isu kesehatan reproduksi, terus menyerukan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan sekolah. Secara global, informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja lebih banyak tersedia untuk kelompok usia remaja akhir, yaitu 15-19 tahun. Kebanyakan program pendidikan kesehatan seksual ini pun dilakukan pada tingkat pendidikan menengah atas. Pemahaman ini tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak yang telah mulai mengalami perubahan-perubahan fisik, emosi, dan psikososial di periode yang lebih awal, yaitu usia 10-14 tahun. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Mayoritas sekitar 40% jurnal ilmiah tentang pendidikan kesehatan reproduksi yang ditemukan adalah mengenai kelompok umur siswa sekolah menengah pertama SMP. Hal ini mengindikasikan bahwa peneliti dan praktisi pendidikan kesehatan reproduksi Indonesia telah memahami celah periode terbaik untuk mengimplementasikan program ini. Temuan ini juga memberi kesempatan untuk mempelajari lebih dalam bagaimana dan sejauh mana pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi di SMP telah dilakukan. Tulisan ilmiah ini mengenai pendidikan kesehatan reproduksi ditemukan untuk semua tingkatan pendidikan, dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas. Juga ditemukan tulisan-tulisan ilmiah mengenai pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah luar biasa, madrasah aliyah, dan sekolah kejuruan. Hal ini mengindikasikan bahwa di masyarakat, pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah dapat diterima di setiap angkatan dan jenis institusi. Implementasi pendidikan kesehatan reproduksi yang dibahas dalam beberapa tulisan meliputi uji coba pemberian modul kesehatan reproduksi kepada peserta didik. Metode penyampaian materi yang dideskripsikan dalam tulisan-tulisan tersebut meliputi konselor sebaya, video, buklet, pengajian bersama, ceramah, dan seminar, diskusi, konseling, dan problem card. Kebanyakan dari tulisan ilmiah ini memperlihatkan perubahan pengetahuan para siswa tentang pengetahuan kesehatan reproduksi sebelum dan sesudah intervensi. Terlepas dari jenis dan metode implementasi, hampir semua tulisan memperlihatkan adanya kenaikan pengetahuan kesehatan reproduksi siswa setelah dilakukan intervensi. Salah satu kendala dalam advokasi dan implementasi pendidikan kesehatan reproduksi adalah adanya resistensi dari kalangan konservatif keagamaan. Namun, kajian naratif ini memperlihatkan adanya kesempatan untuk memperoleh kerjasama untuk mengembangkan program pendidikan kesehatan reproduksi bersama dengan kelompok keagamaan. Salah satu jurnal menyorot tentang usaha Kabupaten Aceh, Kabupaten Aceh Besar dalam menjawab kebutuhan kesehatan reproduksi siswa SMA melalui layanan bimbingan dan konseling yang mengikuti pola 17 tahun ke atas. Tulisan ini bersama dengan setidaknya ada 2 tulisan lain menitikberatkan kepada perspektif agama Islam mengenai pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja, termasuk di dalamnya santri-santri di pesantren. Salah satu tulisan juga membahas tentang pesantren-pesantren di Sampang, Balikpapan, dan Lombok Barat yang telah memberikan pendidikan kesehatan reproduksi di pesantren dengan menggunakan materi yang merujuk pada kitab-kitab keislaman klasik seperti Kitab Kuning. Beberapa tulisan yang ditemukan di dalam
tulisan yang dipublikasikan di jurnal keagamaan. Jurnal-jurnal ini membahas tidak hanya dari sisi pendidikan, kedokteran atau kesehatan masyarakat, namun juga dari sisi fikih dan akidah mengenai agama Islam yang menjadi landasan mengapa pendidikan kesehatan reproduksi penting bagi remaja. Kajian ini juga menemukan ada 2 tulisan ilmiah yang dilakukan di sekolah Yayasan Agama Kristen. Meskipun jurnal ini tidak melakukan pembahasan dari sisi keagamaan, namun hal ini dapat menjadi indikasi bahwa resistensi terhadap usaha-usaha pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah bukan sesuatu yang absolut. Kelompok disabilitas juga mendapatkan perhatian khusus. Setidaknya ada 3 tulisan mengenai fokus mengenai status implementasi pendidikan kesehatan reproduksi untuk kelompok siswa dengan disabilitas. Berdasarkan hasil yang dipaparkan, siswa di SLB mendapatkan akses pendidikan kesehatan reproduksi yang lebih minim. Sebagai contoh, di Kabupaten Bantul, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dijalankan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Puskesmas. Namun tidak ada program yang konkret untuk menyasar siswa-siswa di SLB. Untuk mengantisipasi hal ini, bidang pendidikan khusus Dinas Dikpora di Daerah Istimewa Yogyakarta mencoba melakukan upaya promotif dan preventif dengan memberikan pelatihan penyampaian materi kesehatan reproduksi kepada guru di SLB. Namun karena siswa di SLB hanya masuk beberapa hari dalam 1 bulan, program ini tidak dapat dikatakan efektif untuk menjawab kebutuhan remaja berkebutuhan khusus. Kebanyakan dari tulisan ini adalah implementasi yang berskala kecil, dengan sampel yang tidak representatif terhadap populasi umum. Program-program implementasi yang dideskripsikan juga kebanyakan bukan dari bagian program yang terstruktur untuk dilaksanakan dalam jangka waktu panjang. Sehingga tidak ada dari tulisan-tulisan yang kami review dapat memberikan indikasi keefektifan suatu program pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Setidaknya ada 1 tulisan ilmiah memperlihatkan adanya kerjasama yang baik antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Puskesmas dalam memberikan materi pendidikan kesehatan reproduksi. Sebagaimana program-program lainnya, baik guru maupun siswa menunjukkan respon yang positif. Namun pelaksanaan program sendiri dirasakan masih membutuhkan banyak perhatian. Secara garis besar, tulisan-tulisan ilmiah mengenai pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia memperlihatkan bahwa pemberian pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah dapat dilakukan. Bahkan beberapa tulisan ilmiah dengan gamblang menyebutkan bahwa guru dan siswa sama-sama menegaskan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi adalah sebuah kebutuhan. Beberapa jurnal juga memperlihatkan bahwa dengan adanya pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah, siswa-siswa seterusnya akan menjadi lebih aktif untuk mencari tahu tentang kesehatan reproduksi mereka dan lebih dapat mengambil keputusan dengan lebih baik mengenai kesehatan reproduksi mereka. Beberapa tulisan ilmiah yang berfokus pada proses pengembangan modul kesehatan reproduksi di sekolah juga melaporkan modul-modul ini berskala kecil dan tidak mengindikasikan akan adanya scale up setelah uji coba tahap awal dilakukan. Pengembangan kurikulum yang dilakukan diantaranya meliputi pengembangan modul pelatihan, keterampilan konselor sebaya, pengembangan pemberian materi dengan menggunakan metode jigsaw, atau adaptasi dari modul lain yang telah digunakan sebelumnya. Salah satu tulisan ilmiah juga menceritakan tentang mengenai kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi dengan mengkaji sistem pengajaran pendidikan kesehatan reproduksi yang ditemukan.
Sejauh ini materi mengenai kesehatan reproduksi remaja tersebar secara intrakurikuler melalui beberapa mata pelajaran seperti pelajaran ilmu alam, khususnya biologi, kemudian ilmu sosial, bimbingan dan konseling, olahraga dan kesehatan, dan agama. Namun sayangnya materi yang diberikan hanya terbatas pada sisi kognitif. Temuan ini juga bukan sebuah temuan yang eksklusif. Modul-modul pendidikan kesehatan reproduksi yang ditemukan melalui kajian ini menunjukkan cakupan materi yang terpusat pada sisi biologis kesehatan reproduksi. Setidaknya ada 2 tulisan ilmiah yang membahas mengenai life skills dan tidak ada satupun tulisan ilmiah yang menyinggung tentang isu gender. Selain itu, berbagai tulisan ilmiah yang termasuk dalam kajian naratif ini menggarisbawahi adanya ketimpangan antara kurikulum yang ada dengan pelaksanaan yang diberikan kepada siswa. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan bahwa tidak semua materi atau tujuan pembelajaran dapat diberikan kepada para siswa. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, termasuk di dalamnya kurangnya perhatian pada isu pendidikan kesehatan reproduksi, tidak adanya alokasi jam pelajaran yang jelas untuk pendidikan kesehatan reproduksi, serta kurangnya kesiapan dan keterampilan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Pelatihan guru untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah. Guru berperan penting dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah, baik sebagai pemberi materi maupun sebagai fasilitator. Kajian ini menemukan beberapa tulisan ilmiah yang menyinggung tentang pelatihan guru untuk memberikan materi pendidikan kesehatan reproduksi kepada siswa. Kebanyakan tulisan mengenai pelatihan guru ini menunjukkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat berskala kecil, tidak berkelanjutan, dan memiliki tujuan yang sempit untuk memperkenalkan guru kepada materi-materi pendidikan kesehatan reproduksi dan cara untuk membuat perangkat pembelajaran. Sasaran utama dari pelatihan pendidikan kesehatan reproduksi adalah guru bimbingan dan konseling BK. Beberapa tulisan ilmiah juga menyoroti hubungan antara pengetahuan dan sikap guru terhadap pendidikan kesehatan reproduksi. Setidaknya satu tulisan ilmiah menegaskan bahwa sikap terhadap pendidikan kesehatan reproduksi oleh guru atau calon guru dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman lingkungan sosial, informasi, media massa, dan budaya. Sebagai kesimpulan, kajian naratif ini menunjukkan bahwa isu pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah bagi remaja adalah isu yang penting dan mendapat perhatian dari para peneliti dan praktisi. Dari informasi yang didapatkan melalui kajian ini, hampir semua memperlihatkan bahwa pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah masih terfragmentasi dengan koordinasi yang kurang optimal. Meskipun demikian, ditemukan juga respon yang positif dari para pemangku kebijakan mengenai pelaksanaan program, termasuk di daerah-daerah yang dikenal sebagai daerah yang konservatif. Hal ini mengindikasikan adanya kesempatan untuk pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah, bahkan di daerah-daerah yang konservatif. Kajian ini juga menemukan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi yang saat ini banyak diberikan di sekolah masih terbatas pada aspek kognitif dan meninggalkan materi-materi mengenai life skills dan kesetaraan gender. Beban untuk memberikan materi pendidikan kesehatan reproduksi terkesan tidak jelas dan masih bertumpu pada guru BK. Kualitas dan kebanyakan tulisan-tulisan ilmiah yang termasuk dalam kajian ini masih dapat ditingkatkan secara signifikan dan bisa dilihat sebagai suatu kesempatan yang harus dimanfaatkan untuk memastikan bahwa pengalaman di Indonesia dapat dibagikan kepada komunitas yang lebih luas. Demikian Ibu dan Bapak, presentasi dari saya. Ini adalah daftar tinjauan pustaka untuk kajian naratif yang telah kami lakukan. Terima kasih banyak.
Selamat siang.